Dan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab al-qira'atu khalfal imami, yaitu bacaan surat Al-Fatihah di belakang imam. Jadi membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Kemudian al-aslu, bahwa secara mendasar hukumnya, anna sholata, sungguhnya sholat itu la tasihu illa bi qiraati suratil Fatihah. Secara mendasar bahwasannya sesungguhnya sholat itu tidak sah hukumnya kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah untuk tiap-tiap rakaat. Ini hukum yang mendasar. Artinya hukum mendasarnya memang demikian, bahwa setiap bilangan rakaat dalam sholat maka wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya, baik terkait masalah sholat di dalam sholat fardu ataupun sholat nafilah, akan tetapi terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di dalam perkara permasalahan, yaitu membaca Al-Fatihah di belakang imam, yaitu membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Ini memang terjadi perselisihan di antara kalangan ulama. Kalau menurut Malikiyah dan Hambaliyah, menurut madhab Malikiyah Hambaliyah, tatkala kita menjadi makmum di belakang imam, maka mereka mengambil satu pendapat hukum bahwa membaca surat Al-Fatihah tidak wajib. Kini menurut Malikiyah Hambaliyah. Jadi jenengan kalau mengikuti madhab Malikiyah Hambaliyah, sholat makmum di belakang imam, tatkala kemudian kita di belakang cukup mendengarkan saja, tidak wajib membaca Al-Fatihah menurut madhab Malikiyah dengan Hambaliyah. Sementara kalau menurut madhab Syafi'iyah, nah ini kalau menurut madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah kemudian berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah wajib hukumnya. Berarti membaca surat Al-Fatihah wajib hukumnya dalam pandangan madhab Syafi'iyah. Jadi antum-antum kalau suatu saat mengikuti madhab Syafi'iyah, sekalipun jenengan jadi makmum di belakang imam, maka hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Oke. Nanti kita lihat kapan waktunya membacanya, seperti itu. Sementara kalau menurut madhab Hanafiyah, ini kalau menurut madhab Hanafiyah, beliau menghukumi makruh hukumnya. Tatkala orang yang menjadi makmum di belakang imam, maka hukumnya makruh dia membaca surat Al-Fatihah. Kini menurut Hanafiyah, menurut Hanafiyah, kalau sholat di belakang imam maka hukumnya makruh jika dia membaca surat Al-Fatihah. Maka wajib baginya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Perselisihan di kalangan ulama. Seakan-akan kalau kita lihat satu aspek hukum dalam perkara permasalahan ini, hukumnya lihat aspeknya sama terkait masalah membaca Al-Fatihah, tapi hukumnya saling bertolak belakang. Kan ya? Mas Syafi'iyah menghukumi wajib, Hanafiyah menghukumi makruh, kemudian Hambaliyah, Malikiyah mewakili tidak wajib tapi sunnah. Jadi kalau Malikiyah dan Hambaliyah, artinya satu aspek hukum tetapi memiliki hukum yang berbeda. Kita lihat dulu pendapat dari golongan Malikiyah, Hambaliyah dan Hanafiyah. Kita lihat satu pendapat yang mengambil pendapat bahwasanya membaca surat Al-Fatihah hukumnya tidak wajib. Ya, kalau menurut Malikiyah dan Hambaliyah hukumnya sunnah. Kalau menurut Hanafiyah hukumnya makruh. Dalilnya sama. Di belakang imam membaca surat Al-Fatihah maka hukumnya makruh menurut Hanafiyah, menurut Hambaliyah, menurut Malikiyah hukumnya sunnah. Bukan wajib. Alasan dalil-dalilnya diantaranya liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil pertama yang menjadi landasan aspek hukum dalam terkait masalah hukum itu adalah surat Al-A'raf ayatnya 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Di sana Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu
wa ansitu la'allakum turhamuna. Dan apabila telah dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, maka perhatikanlah, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat. Karena alasan dalil inilah maka Malikiyah Hanbaliyah mengambil pendapat, berarti kalau suatu saat imam membaca Al-Quran, kita cukup mendengarkan dan memperhatikan menurut pendapat Malikiyah Hanbaliyah Hanafiyah. Alasan dalilnya itu, suatu saat antum ditanya dalilnya apa, panjenengan bacakan surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian semuanya mendapatkan rahmat. Dalilnya seperti itu. Ini dalil yang pertama. Supaya nanti kita lihat sebenarnya kita mau pakai yang mana, nanti jenengan saya kembalikan kepada keyakinan jenengan masing-masing. Saya hanya menginformasikan saja terkait masalah itu. Nanti untuk pelaksanaannya terserah jenengan mau meyakini yang sisi mana gitu. Karena ini memang ya perselisihan ulama, artinya kita tidak boleh kemudian memegang satu pendapat sementara mereka juga memiliki pendapat yang lain yang sama-sama berlandaskan hadis dan sifatnya juga sahih. Ya sudahlah, kalau kemudian kita mengkaji terkait masalah ini, buat apa kemudian menjadi perselisihan perseteruan? Boleh jadi mungkin perselisihan itu biarkan saja, yang pasti hati kita senantiasa sama sebagai seorang muslim dalam ukhuwah Islamiyah. Yang diharapkan kan seperti itu. Maka perlu kemudian menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Gara-gara mau masalah Fatihah kami tidak membaca Al-Fatihah.